Oke, halo teman-teman. Selamat sore. Sore luar biasa. Oke, berhubung udah nggak ada yang ditunggu lagi, kegiatan kita pada hari ini kita mulai aja ya. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Apakah baik? Rada melitre, Mbak. Baik. Teman-teman yang lain gimana nih kabarnya? Baik. Oke. Mantap ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada pada sore hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan pada hari ini. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Riawasti Simangunsong yang akan menjadi moderator pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan penyuluhan ya teman-teman. Nah, ini penyuluhannya tentang pentingnya penggunaan masker di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi ini relate banget ya sama keadaan kita sekarang yang lagi kita hadapi sekarang, di mana kita udah 1 tahun lebih kita udah hidup berdampingan bersama virus corona. Nah, apalagi sekarang di Indonesia kasusnya lagi naik banget ya katanya teman-teman di berita, kayak banyak rumah sakit yang full, terus apalagi katanya di Yogyakarta juga lagi meningkat banget ya teman-teman. Ada teman-teman yang dari Jogja nggak ya? Yoi. Oke, baik. Nah, jadi sehingga berkaitan dengan hal tersebut, adapun tujuan dari penyuluhan hari ini adalah agar kita sama-sama dapat memahami serta dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi di sini nanti teman-teman tidak akan diberikan materi, tetapi nanti akan ada waktu untuk kita berdiskusi bersama. Nah, jadi teman-teman tuh tidak perlu khawatir, teman-teman dapat berpendapat secara bebas dan aktif dalam mengutarakan pendapatnya. Nah, nanti juga ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ditanyain. Nah, ada beberapa peraturan selama kegiatan penyuluhan kita hari ini, yaitu yang pertama, teman-teman diharapkan untuk open kamera. Nah, jadi sebenarnya nggak kenapa-napa sih, cuma biar kita lebih dekat aja gitu, biar bisa saling bertatap muka walaupun virtual gitu. Oke, teman-teman, ini udah muncul semua ya muka-mukanya. Oke, terus yang kedua, peraturan yang kedua, selama pemberian materi, teman-teman wajib untuk mematikan mikrofonnya masing-masing atau di-mute ya teman-teman mikrofonnya, dan pada saat sesi tanya jawab nanti, teman-teman dapat mengetik pertanyaan pada kolom chat Google Meet, atau mungkin bisa juga langsung open mikrofonnya, jadi bisa langsung open terus perkenalkan dirinya siapa dan mau tanya apa. Nah, jadi kira-kira begitu ya peraturannya teman-teman. Dan untuk susunan acara pada penyuluhan kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada pengisian pretest, terus masuk ke sesi pertama yaitu ada sharing atau diskusi. Terus sesi kedua itu ada materi tentang penggunaan masker di masa pandemi COVID-19 yang akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Terus kemudian ada ice breaking. Setelah itu dilanjutkan sesi ketiga yaitu tentang bahaya apabila mengabaikan penggunaan masker dan cara meningkatkan self awareness dalam menggunakan masker di masa pandemi COVID-19, dan nanti akan ada sesi tanya jawab juga, dan kemudian sesi yang keempat yaitu mengajak orang di sekitar kita untuk menggunakan masker, dan di sini juga akan ada sesi tanya jawab, dan nanti diakhiri dengan sesi foto bersama dan pengisian post test, absen, dan evaluasi penyuluhan.
Nah, oke, begitu ya kira-kira teman-teman peraturan sama susunan acara kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai, saya minta teman-teman untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Nanti akan di pretest, link pretestnya akan dibagikan di kolom chat Google Meet, itu udah ada ya teman-teman. Dan teman-teman dapat mengisinya selama 10 menit dan diisi sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui saja ya. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang ya teman-teman. Udah Mas Diki. Teman-teman, ini masih ada tersisa 5 menit. Teman-teman udah isi semua atau masih ada yang belum? Sudah, Kak. Oke, sudah semua ya. Teman-teman yang lain udah semua belum isi pretestnya? Sudah, Kak. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya teman-teman. Dan untuk sesi yang pertama ini ada sharing atau diskusi. Jadi sesi sharing atau diskusi ini akan dipandu oleh Rahma Adelia. Jadi Mbak Rahma ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta semester 6. Nah, kepada Mbak Rahma, saya persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada Mbak Dia ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan sesi di
penyuluhan kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, jadi untuk sesi sekarang ini kita saling berdiskusi bersama nih. Jadi teman-teman boleh mencurahkan pendapatnya masing-masing gitu. Jadi di sini tuh nggak ada jawaban yang salah maupun jawaban benar. Jadi semua pendapat dari teman-teman itu bisa kita terima. Nah, sebenarnya di penyuluhan ini kita juga akan memberikan teman-teman materi. Namun sebelum itu kita juga mau nih mendengar pendapat dari teman masing-masing gitu kan. Jadi kita semua ini bisa memfokuskan dengan satu titik permasalahan begitu dengan adanya diskusi bersama ini. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengikuti diskusi ini dengan aktif dan responsif juga ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk diskusi kali ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau bisa kita mulai? Tidak ada. Oke, berarti bisa kita mulai ya. Jadi karena kita di sini langsung diskusi dalam skala besar, jadi nanti teman-teman jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya yang terlebih dahulu atau yang pertama kali mau menyampaikan pendapatnya itu nggak apa-apa, nanti langsung on mic aja nggak apa-apa. Nah, tapi dimohon untuk teman-teman itu jangan menyangkal pendapat dari teman-teman yang lain ya, atau jangan memotong saat teman-teman yang lain itu sedang mengutarakan pendapatnya. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang pertama, ini kan tadi juga sudah dijelaskan juga ya secara singkat oleh Mbak Ria, kalau misalkan sekarang itu penyebaran COVID-19 itu malah belum selesai, bahkan malah meningkat begitu kan. Dan juga banyak sekali tuh berita-berita yang beredar di televisi, di Instagram, maupun di sosial media lainnya yang mengatakan bahwa COVID-19 ini meningkat begitu. Nah, di sini saya ingin mendengar nih pendapat teman-teman tentang kasus yang sekarang, kasus COVID-19 yang sekarang ini bagaimana sih sebenarnya menurut pendapat teman-teman begitu. Boleh ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Bisa diulang Kak pertanyaannya? Oke, jadi begini. Jadi kan kita semua udah tahu nih dari surat kabar atau dari berita ataupun dari sosial media yang lain itu tentang penyebaran virus corona yang malah semakin meningkat. Nah, ingin mendengar nih pendapat dari teman-teman. Kalau menurut teman-teman sebenarnya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang sekarang sih itu seperti apa sih begitu? Menurut teman-teman nih. Ada yang mau coba jawab? Aku deh Kak. Oke, boleh Mbak Cindana. Kalau penyebaran di Indonesia tuh kan sekarang tuh meningkat banget, makanya pariwisata yang sekarang tuh kayak ditutup lagi. Karena dilihat dari sekarang tuh kayak pemerintah tuh ngasihnya tuh protokol kesehatan, kan beberapa influencer kayak ngajakin liburan. Nah itu tuh yang kayak orang-orang kan jadinya kayak terinfluence untuk pergi gitu Kak, jadinya kayak meningkatnya gitu. Oke, terima kasih Kak Cindana udah mencoba memberikan pendapatnya ya. Jadi intinya kalau dari Kak Cindana itu saat ini meningkat dan bahkan influencer-influencer tuh bukan ngajakin untuk protokol kesehatan, malah liburan dan sebagainya begitu ya Kak ya. Nah ini juga ada dari Kak Negustia Paramita nih yang bilang kalau sekarang itu makin tidak terkontrol dan makin parah. Nah, jadi memang teman-teman fakta-fakta yang kita lihat di sekarang itu seperti rumah sakit yang sudah full dan juga terkadang tadi pagi itu mendengar berita bahwa kalau di Sarjito itu apa ya korban-korban yang meninggal yang terkena COVID-19 itu bahkan sambil tri untuk dikuburkan begitu ya teman-teman. Nah kalau dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan lagi pendapat terkait kondisi COVID-19 di Indonesia yang sekarang? Gitu. Ya Kak, izin masuk Kak. Oh iya boleh Mas Anggit.
Oke, mungkin kalau kondisinya tuh gimana ya, semakin parah juga sih Kak. Dari luar juga, yang contohnya di Jogja ya, pada kedatangan untuk piknik, kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan, ketika dia sudah berkumpul, sudah asik gitu, mematuhi protokol kesehatan, jadi seperti lost gitu loh. Oke. Ya, gimana lagi ya Kak ya, namanya juga ya penyakit nggak kelihatan tuh ya susah ditebak gitu. Iya benar. Itu aja sih Kak. Iya oke terima kasih Mas Anggit. Nah itu tadi udah dijawab juga ya atau dikasih pendapat juga sama Mas Anggit. Misalkan ada beberapa orang lost gitu yang kalau misalkan ketemu udah nggak merhatiin protokol kesehatan lagi dan lain sebagainya. Nah sekarang kita mau diskusi nih. Ini kan penyebaran di Indonesia itu meningkat yang dikatakan teman-teman tadi. Terus sebenarnya permasalahan atau hal yang menyebabkan itu meningkat tuh ada di poin apa sih begitu yang menyebabkan penularan virus COVID-19 di Indonesia itu meningkat? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin masuk Kak. Oke, boleh. Menurut saya itu lebih ke self awareness sih Kak. Jadi kayak kurangnya kesadaran dari tiap manusia, di mana banyak kasus kita udah tahu nih di pandemi COVID ini stay at home, terus pakai masker, pokoknya protokol kesehatan. Cuman ada orang yang udah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, tapi tetap terpapar. Itu bisa jadi karena lingkungannya yang nggak sadar bahwa virus ini tuh sebenarnya mematikan, virus ini tuh sebenarnya berbahaya, cuman karena kurangnya kesadaran sehingga virus ini nggak bisa berhenti ya karena kurang kesadaran dari manusianya. Menurut saya gitu sih Mbak. Oke, ya terima kasih ya Mbak Dita udah menyampaikan pendapatnya nih. Nah kalau dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan atau menambahkan pendapatnya, boleh kita berdiskusi bersama. Sebenarnya titik permasalahan yang menyebabkan COVID-19 ini semakin meningkat tuh apa sih begitu? Kok nggak kelar-kelar ini permasalahan ini? Ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, dari Mbak Nigusti Ayu Paramita, ini masyarakat abai prokes ya. Oke, dari teman-teman yang lain, masih ada? Sama sih Kak, kayak yang dibilang Kak Mita juga, sama Kak Putri yang tadi. Oke, berarti memang intinya kurang mematuhi prokes dan juga benar sekali kata Mbak Dita tadi ya, misalkan kita tuh kurangnya kesadaran nih dalam diri kita gitu, terkait dengan protokol kesehatan ini, sehingga ya itu tadi seperti kata Mbak Dita tadi, kalau kita juga self awareness-nya kurang, peningkatan COVID-19 ini juga bakal terus-menerus meningkat, bukan menurun, bukan malah virus ini menghilang dari ini. Oke, jadi untuk diskusi ini bisa kita akhiri di sini. Jadi ini bisa mencangkup ya udah ke konsep, dan memang ini pas banget nih dengan pembahasan kita di hari ini, yaitu tentang self awareness dan juga bagaimana sih kalau misalkan kita tuh abai dengan protokol kesehatan, terutama dengan masker begitu kan. Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang apa yang sudah kita diskusikan ini di sesi-sesi berikutnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman sudah ikut ke diskusi ini, dan nanti akan dilanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Kemudian sekarang saya kembalikan lagi ke Mbak Ria. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih Mbak Rahma. Jadi tadi Rahma udah diskusi ya tentang kenapa sih virus COVID-19 itu masih ada aja, sekarang belum berakhir. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman peserta penyuluhan sudah mengikuti diskusi dengan aktif ya. Dan untuk mempersingkat waktu nih, masih berkaitan sama pandemi, bisa langsung kita masuk ke sesi 2. Jadi di sesi 2 ini itu tentang penggunaan masker di masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh
Febrina Depura Ginting. Jadi Mbak Febrina ini adalah mahasiswi psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta semester 6. Jadi kepada Mbak Febrina waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ria selaku moderator yang telah memberikan kesempatan saya melanjutkan selanjutnya. Saya juga makasih kepada Mbak Rahma yang tadi telah melakukan diskusi ya. Jadi sebelumnya saya mau menyapa teman-teman. Halo teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Halo Mbak. Baik Mbak. Wah, baik ya. Saya harap juga teman-teman semua dimanapun berada dalam kondisi yang baik secara jasmani maupun rohani. Jadi tadi saya sudah mendengarkan pendapat teman-teman tentang peningkatan COVID yang teman-teman sampaikan bahwa sekarang itu peningkatan di Indonesia itu semakin hari semakin meningkat. Tadi juga berdiskusi tentang apa sih penyebab-penyebab COVID ini semakin hari semakin meningkat. Teman-teman juga menyampaikan bahwa kurangnya self-awareness dari masyarakat dan kurangnya mematuhi protokol kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang penggunaan masker di masa pandemi COVID-19. Oke, tanpa kita sadari ternyata teman-teman kita sudah memasuki anniversary pertama dengan pandemi ini, tepatnya pada bulan Maret 2021 kemarin. Mungkin kalau anniversary dengan doi, bahagia ya, senang, sukacita, tapi kalau dengan pandemi beda halnya dengan masa pandemi. Kalau kita anniversary dengan pandemi rasanya itu capek, lelah, malas, lesu, bahkan rasanya pengen nggak ada lagi anniversary selanjutnya, karena memang pandemi ini meresahkan hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat, di mana tantangan terbesar sekarang itu bagaimana kita memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini, yang mana penyebaran ini semakin cepat dan membahayakan seluruh kehidupan masyarakat, baik dari yang terkecil maupun yang sampai orang yang lanjut usia. Nah, seperti yang kita ketahui, pandemi ini sekarang sudah memasuki skala nasional, di mana hampir seluruh wilayah di Indonesia tidak ada yang tidak terlepas dari COVID ini. Bahkan bukan Indonesia saja yang sedang berjuang untuk memutuskan rantai penyebarannya. Seluruh dunia juga sedang berusaha untuk bagaimana lepas dari pandemi COVID-19 ini. Di mana kita ketahui bersama penyebaran COVID-19 ini terjadi melalui percikan atau droplet dan adanya kontak langsung oleh orang yang terkena atau terjangkit oleh virus ini. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan-kebijakan untuk dilakukan masyarakat, seperti melakukan protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Nah, apa sih 5M itu? Bisa slide selanjutnya, Mbak. Mbak Lafe bisa selanjutnya. Oke, bentar. Udah ya, udah slide selanjutnya ya? Oke, apa sih sambil menunggu Mbak Lafe, kalau dulu teman-teman di tahun 2020 karena peningkatan COVID masih tidak dibatas yang normal, pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan 3M. Tapi saat ini karena peningkatan COVID yang semakin hari semakin signifikan meningkat, pemerintah mengeluarkan kebijakan 5M. Nah, kebijakan 5M itu apa aja sih? Sebelumnya Mbak, kebijakan 5M. Nah, kebijakan 5M itu yang pertama itu pakai masker dengan benar, yang kedua itu mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, yang ketiga itu menjaga jarak minimal 2 meter, yang keempat itu menghindari kerumunan, yang kelima itu membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Nah, pemerintah sudah mengkampanyekan tentang ajakan kepada masyarakat melalui media massa untuk mentaati dan melakukan protokol kesehatan. Slide selanjutnya, Mbak. Bahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memakai masker pada saat melakukan kegiatan apapun di luar rumah ataupun di dalam rumah.
Tetapi fakta yang terjadi di lapangan masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan masker tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Dan tidak hanya itu, banyak juga masyarakat yang belum mengetahui tentang penggunaan masker yang baik dan benar. Padahal, tim komunikasi publik gugus tugas nasional, yakni Dr. Reisa Broto Asmuro, menyampaikan bahwa memakai masker menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penularan. Nah, efektivitas memakai masker dengan baik dan benar itu dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Beliau mengutip dari salah satu penelitian, sehingga beliau himbau setiap individu diwajibkan memakai masker di masa pandemi saat ini. Nah, untuk itu teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas 3 pembahasan pokok. Yang pertama itu adalah fungsi masker di masa pandemi COVID-19, yang kedua itu jenis-jenis masker yang memenuhi standar protokol kesehatan, dan efektivitasnya, yaitu cara menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu kita akan membahas fungsi-fungsi dari masker di masa pandemi. Lanjut, Mbak. Nah, saya mengambil dari WHO, yaitu World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, yang mana Indonesia merupakan salah satu anggota dari WHO. WHO menyampaikan banyak sekali fungsi masker di masa pandemi. Tapi saya mengambil 3 pokok fungsi masker yang harus kita ketahui. Pertama itu adalah self protection, kedua itu pencegahan infeksi COVID-19, dan yang ketiga itu penghalang fisik. Nah, yang pertama itu self protection atau perlindungan diri, di mana masker ini di mana penyebaran virus COVID-19 ini terjadi melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan ketika batuk atau ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Ketika kita memakai masker, maka kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, kita juga melindungi orang lain. Masker yang kita gunakan berfungsi menghalangi dan menjadi proteksi untuk virus itu bisa masuk ke dalam saluran pernapasan kita, teman-teman. Jadi fungsi masker ini itu memproteksi agar virus itu tidak langsung masuk ke dalam saluran pernapasan kita seperti hidung dan mulut. Yang kedua itu pencegahan penyebaran infeksi COVID-19. Nah, pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 ini dengan menggunakan masker, maka proses penyebaran virus dapat dikendalikan. Karena masker yang kita gunakan bisa memblokir hembusan partikel udara dari individu yang kemungkinan terinfeksi COVID-19. Atau yang sering dulu kita dengar dengan OTG. Nah, orang yang OTG atau orang tanpa gejala ini merasa dirinya itu sehat, merasa dirinya itu fit. Akan tetapi ternyata di dalam tubuhnya itu dia memiliki biang-biang virus yang dapat dia sebar ke orang lain. Dengan memblokir hembusan partikel virus itu, dengan menggunakan masker, kita dapat memblokir penyebaran virus itu. Dan masker yang kita gunakan juga menjaga agar kita tidak menyebar luaskan virus itu ke dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir itu adalah penghalang fisik. Fungsi masker sebagai penghalang fisik, di mana masker berfungsi sebagai penghalang fisik yang dapat membantu ketika kita batuk atau ketika kita bersin. Nah, masker dapat menghalangi droplet atau tetesan air yang dikeluarkan dari hidung atau mulut kita. Dan karena yang kita keluar dan karena udara yang kita keluarkan itu saat bernafas mengandung tetesan air dari lapisan paru-paru yang membawa bakteri dan virus, protein, metabolit dan senyawa yang terlarut, sehingga masker ini menjadi penghalang fisik kita agar virus-virus tersebut tidak memasuki daerah tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis masker yang sesuai dengan protokol kesehatan dan efektivitasnya. Kita sudah membahas fungsi-fungsi, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis masker. Bisa next, Mbak? Nah, jenis-jenis masker yang memenuhi standar protokol kesehatan dan efektivitasnya. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang bagaimana sih sebenarnya harus memilih masker yang baik dan benar, dan bagaimana sih
cara mengetahui efektivitas masker tersebut. Nah, Atmojo dan kawan-kawan dalam tahun 2020 memberikan jenis-jenis masker yang dapat digunakan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, yang pertama itu jenis masker Powered Air Purifying Respirator. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya ini. Ini merupakan masker yang sering digunakan oleh tim medis dan sering kita jumpai dipakai di rumah sakit. Nah, kelebihan dari masker ini, yang pertama, masker ini memiliki fitur tutup kepala yang dapat disesuaikan dan juga dilengkapi dengan baterai untuk blower yang bertenaga untuk menyaring udara. Nah, blower itu yang di ujungnya, teman-teman. Yang di ujung ini, dia itu berfungsi untuk menyaring kita hirup, untuk difiltrasi udara itu N95. Kalau proteksi masker N95 itu kalau saya tidak salah di atas 95%. Nah ini berarti masker ini proteksinya di atas 95% dan masih tidak butuh diuji kesesuaiannya pada bentuk dan ukuran wajah karena dapat disesuaikan dengan bentuk dari wajah kita. Nah, yang ketiga kelebihan dari masker ini memberikan kenyamanan pada penggunanya karena tidak membuat sesak napas dan aliran udara itu ke dalam tubuh kita itu sangat lancar. Akan tetapi kekurangan dari masker ini sangat mahal, teman-teman, karena digunakan untuk keperluan medis dan biasa dipakai oleh tenaga medis. Yang kedua itu ketersediaan yang terbatas, dan yang ketiga pemeliharaan cukup sulit karena banyak perintilan masker ini yang berbeda dengan masker yang biasa, sehingga masker ini dalam pemeliharaannya cukup agak ribet ya teman-teman, harus dibersihkan, harus diganti baterai dan harus lain-lain. Nah, selanjutnya jenis masker N95, silakan Mbak masker N95 respirator. Nah, kelebihan dari masker ini memiliki desain yang pas dan tergolong ketat dengan tingkat filtrasi lebih dari 95%, sehingga membuat perlindungan oleh masker ini terhadap aerosol dan tetesan lebih besar dari masker medis. Nah, aerosol itu kalau saya searching di internet, pengertiannya adalah tetesan pernapasan yang sangat kecil sehingga dapat menempel di udara selama berjam-jam dalam jarak jauh. Nah, masker ini dapat memberikan perlindungan sebesar 95%. Akan tetapi, kekurangan dari masker ini memerlukan kesesuaian secara teratur dan pengecekan segel. Karena masker ini biasa juga dipakai oleh tim medis, sehingga harus ada pengecekan segel untuk mengetahui apakah masker ini layak dipakai dan lulus dari seleksi kegunaannya. Dan kekurangan selanjutnya itu masker ini termasuk tergolong mahal karena persediaan yang terbatas. Nah, selanjutnya, ini mungkin sering kita jumpai ya teman-teman, masker bedah atau yang sering disebut dengan masker medis. Kelebihan dari masker bedah ini memiliki bentuk yang agak longgar dan memiliki harga yang lebih murah dan proteksinya di atas 90%. Akan tetapi masker ini memiliki kekurangan yang dimana masih memungkinkan terjadi kebocoran. Karena masker ini tidak sekuat masker N95 tadi, dia masih ada rongga-rongga untuk virus itu bisa menembus pernapasan kita. Dan yang kedua, kekurangan dari masker ini adalah jenis masker yang sekali pakai sehingga kegunaannya itu ketika kita memakainya, kita tidak bisa memakainya berulang kali. Ketika kita sudah memakai sekali, kita harus membuangnya ke tempat tanpa yang tertutup. Nah, yang terakhir adalah jenis masker kain. Kelebihan dari masker kain ini dapat dibuat sendiri dan masker ini dapat dicuci untuk digunakan kembali. Masker ini juga dapat mencegah penimbunan limbah masker medis. Akan tetapi, kekurangan dari masker ini tidak memberikan perlindungan yang memadai dari aerosol, sehingga untuk filtrasi udara yang masuk itu masih sangat minim ya teman-teman, tidak sebanding dengan masker N95, masker papras tadi, dan masker medis tadi.
Oke, selanjutnya, kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu cara menggunakan masker yang baik dan benar. Lanjut, Mbak. Nah, kita juga harus mengetahui teman-teman bagaimana sih cara menggunakan masker yang baik dan benar agar fungsi masker itu dapat berfungsi dengan sebaik mungkin untuk menjaga diri kita dan orang lain. Nah, banyak di antara kita yang masih menyepelekan tentang penggunaan masker yang baik dan benar. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan masker yang baik dan benar. Yang pertama itu, pastikan masker itu menutupi mulut dan hidung teman-teman. Dan pastikan yang berwarna, saya akan mencontohkan ya teman-teman. Pastikan yang berwarna ini berada di depan, yang tidak berwarna berada di belakang untuk menutupi mulut dan menutupi hidung kita semua. Nah, selanjutnya tekan bagian hidung, tekan bagian ini, kan ini ada yang keras teman-teman. Tekan bagian ini untuk menyesuaikan pada hidung kita, dan pastikan jangan pernah menyentuh bagian depannya ini teman-teman, karena itu dapat membuat virus itu menempel pada masker kita. Nah, untuk memakainya pastikan teman-teman memulai dengan menarik dari ujung masker ini. Jadi seperti ini, jangan pernah memegang dari depan, tapi ketika teman-teman memakainya, teman-teman harus memegangnya dari bawah, menyesuaikan ke mulut, dan teman-teman menekan seperti ini. Dan untuk melepas masker ini, pastikan juga teman-teman melepas dari belakang, tidak dari depan, seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah mau melepasnya, pastikan dirobek supaya tidak terjadi, supaya tidak bisa dipakai kembali oleh orang lain. Nah, ketika teman-teman sudah merobeknya, silakan buang ke tong sampah yang tertutup agar virus tersebut tidak menyebar kemana-mana. Dan setelah itu teman-teman silakan mencuci tangan teman-teman dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Pastikan ya teman-teman, masker yang teman-teman buang itu pada tempat sampah yang tertutup, jangan tempat sampah yang terbuka, untuk meminimalisir virus-virus itu bisa menyebar ke orang lain. Nah, untuk masker sekali pakai, silakan buang ke tong sampah ketika teman-teman sudah selesai memakainya. Tapi untuk masker kain, teman-teman bisa memakainya maksimal 4 jam sekali untuk teman-teman bisa menggantinya. Dan ketika basah atau kotor, teman-teman bisa mencuci atau mengganti dengan yang baru. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada pertanyaan, saya persilakan. Izin, ya, silakan Mbak yang mau nanya tadi. Oke, izin bertanya ya Mbak untuk Mbak Febrina tadi. Sebelumnya makasih Mbak buat materi yang telah diberikan. Pertanyaan saya itu gimana sih masker kain yang direkomendasikan oleh pemerintah? Karena tadi kan sempat menyinggung tentang masker kain ya. Itu kalau menurut rekomendasi pemerintah itu seperti apa ya Mbak? Terima kasih. Oke, ini langsung saya jawab aja ya, supaya nanti ketika ada yang bertanya lagi, saya akan jawab langsung supaya tidak terjadi kelupaan. Oke, sebelumnya makasih Mbak Alfredita untuk pertanyaannya. Saya ulang ya pertanyaannya Mbak, bagaimana sih masker kain direkomendasikan oleh pemerintah, begitu ya Mbak ya? Oke, ini saya dapat datanya bersumber dari tim komunikasi publik gugus tugas nasional ya Mbak. Jadi mereka menyampaikan bahwa masker kain dapat kita gunakan hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan harus dibersihkan apabila kotor dan lembab. Nah, bagaimana sih masker yang direkomendasikan untuk dibuat masyarakat itu yang sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah? Nah, masker yang kain dianjurkan pemerintah itu terdapat 3 lapis. Lapisan itu berupa bahan penyerap seperti katun, itu lapisan di dalam untuk menutupi hidung kita dan mulut kita. Lapisan yang di tengah itu berupa bahan tenun seperti polipropilena, dan lapisan yang di luar itu, kalau yang di masker medis biasa warna ini ya, warna biru. Kalau di luar, kalau bahannya kain, sebaiknya menggunakan iris, begitu Mbak. Jadi pemerintah itu menganjurkan untuk 3 lapis. Kebanyakan di luar sana dijual cuma 1 lapis. Seperti scuba itu sangat filtrasinya itu
memang sebenarnya masker kain ini filtrasinya sangat rendah ya, karena beda dengan masker medis. Tapi untuk menjaga dan meminimalisir agar virus itu tidak langsung masuk ke dalam hidung dan pernapasan kita, pemerintah melanjutkan 3 lapis tadi, Mbak. Begitu. Mungkin sudah menjawab, Mbak Alvin? Sudah, Mbak, makasih ya. Ya, sama-sama, Mbak. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan tentang fungsi masker, jenis-jenis masker, atau cara penggunaan masker. Izin bertanya, Mbak. Oh ya, silakan Mas Anggit. Oke, kalau dalam penggunaan masker tersebut, apabila kita melakukan sedang minum atau mungkin sedang merokok, itu lebih baik dilepas semuanya atau cuma digantungin di sini, Mbak? Oh, oke. Ini kayaknya pengalaman Mas Anggit ya? Iya, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya Mas, untuk kita saat makan atau minum sebaiknya masker itu kita lepas total dan jangan biarkan ditaruh di dagu, karena kita tidak tahu bahwa dagu kita itu kotor atau keringatan atau apa, bakteri-bakteri itu bisa menempel di masker kita. Nah, sebaiknya saya juga pernah baca sebaiknya itu masker itu diambil kalau dia masker medis. Masnya bisa ambil tisu untuk menutupi 2 sisi ini dan Mas simpan ke dalam tas Mas. Dan kalau seandainya masker kain, Mas bisa melepasnya dan melakukan sama seperti dengan menaruh tisu untuk menutupi kedua belah sisi gitu, Mas. Jadi kurang efektif sih kalau seandainya Mas ketika mau minum atau merokok menaruh maskernya di dagu, itu sangat kurang efektif karena akan sama aja kita pakai lagi, virus itu bisa menempel gitu, Mas. Oke, makasih, Mbak. Mbak. Menjawab, Mas? Oke, makasih. Ya, sama-sama, Mas. Bermanfaat ilmunya. Mantap. Siap-siap, Mas. Oke, ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak seputar penggunaan masker sama Mbak Deborah? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu Oke, mungkin Mbak Rianya lagi koneksinya buruk ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, tapi saya mau menutup dengan memberikan sedikit wejangan ya teman-teman. Penggunaan masker itu sangat mudah kita pakai, bahkan sangat mudah kita membelinya, tapi kesehatan itu sangat tidak mahal, sangat tidak murah teman-teman. Jadi mulailah dari diri kita sendiri untuk belajar menjaga diri kita dan orang lain, karena saya harap juga teman-teman di sini nggak mau untuk terpapar oleh COVID ini. Kita sama-sama menjaga diri dan orang lain. Salam sehat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih teman-teman. Makasih Kak, ilmunya bermanfaat sekali. Oke teman-teman, mohon maaf tadi ada terkendala jaringannya. Oke tadi, makasih buat Mbak Deborah, Mas Diki, sama Mbak Afrin Indita yang udah nanya ya. Dan gimana nih teman-teman, tadi udah ngebahas soal penggunaan masker, pasti langsung mikir-mikir nih kemarin pakai maskernya gimana nih, kayak udah tepat atau belum gitu ya. Oke, jadi gimana, udah ada yang bosan atau malah tambah semangat nih, mungkin kita bisa masuk ke sesi ice breaking dulu kali ya, dipandu sama Mbak Latenia Priscilla Rentama, kepada yang merupakan mahasiswa semester 6 Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kepada Mbak Latenia, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ria atas kesempatannya. Oke, pada saat ini teman-teman pasti udah tegang gitu ya otaknya, dari tadi kan udah diskusi kita dan udah menerima materi juga, makin tegang otaknya. Kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking pada saat ini tuh namanya dengarkan lalu tepuk.
dengarkan lalu tepuk tangan gitu. Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu ini ice breaking-nya. Mungkin ada yang tahu tapi kayaknya kebanyakan belum tahu ya. Nah, jadi ini ice breaking-nya, rules-nya itu kayak gini. Kalau saya mengatakan pagi, teman-teman tepuk tangan 1 kali. Kalau saya mengatakan siang, teman-teman tepuk tangan 2 kali. Kalau saya mengatakan malam, teman-teman kira-kira berapa kali? 1 kali Mbak, ngantuk kali. Aduh, salah. Nah, kalau malam itu tepuknya setengah ya teman-teman. Oke, udah ngerti semua? Gas. Ada pertanyaan nggak? Kak, tepuk setengah itu gimana ya? Setengah kopling Mbak. Nah, coba menurut teman-teman tepuk setengah tuh kayak gimana? No clue ya, jadi tepuk setengah gini. Sebelum kita mulai nih, saya harap semua teman-teman nih boleh on cam sama on mic juga, biar kedengeran tepuknya, gitu. Oke. Sebelum mulai coba kita tes dulu ya, tepuk dulu dong 1 kali. Oke, terima kasih teman-teman. Kita mulai ya. Aduh, tegang nih. Udah siap ya? Oke. Udah. Malam. Setengah. Oke. Siang. Pagi. Sore. Nggak jadi. Oke, pagi sore. Pagi, sore, hari. Gue minum susu. Pagi malam. Oke, lebih cepat lagi ya teman-teman. Siang sore. Pagi. Malam. Sore. Siang. Pagi. Malam. Pagi. Siang. Malam. Sore. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman partisipasinya. Aduh, hebat sekali teman-teman itu ternyata konsentrasi ya di ice breaking, apalagi dalam menerima materi. Aduh, hebat banget teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita lanjut ya. Semoga otaknya boleh lebih fresh lagi, boleh menerima materi lebih baik juga di sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Lavinia. Makasih juga teman-teman udah berpartisipasi. Gimana nih? Jadi tambah semangat atau gimana nih? Atau masih mikir tadi aku bener atau enggak gitu? Kayaknya udah tambah semangat dong ya. Oke. Selanjutnya tadi kan kita udah yang pertama udah diskusi ya teman-teman, tapi terus udah ngebahas penggunaan masker juga nih. Pasti untuk menggali informasi yang lebih lanjut, ini kita bisa langsung masuk ke sesi yang ketiga ya, yaitu materi tentang bahaya apabila mengabaikan penggunaan masker dan cara meningkatkan self-awareness dalam menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 yang akan dipandu atau dibawakan sama Mbak Rahma Adelia. Nah, tadi Mbak Rahma Adelia udah kenalan ya, mahasiswa semester 6 Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Oke, kepada Mbak Rahma, saya persilahkan waktu dan tempat.
Oke, terima kasih Kak Ria. Dan kembali lagi bersama saya teman-teman. Mungkin kita tidak usah berkenalan lagi ya, karena ini masih orang yang sama seperti yang tadi. Oke teman-teman, gimana nih? Udah siap ya buat menerima materi yang selanjutnya? Tadi kita udah bercanda, tertawa bersama meskipun melalui virtual. Karena ya, tapi lumayan seru ya teman-teman ya, meskipun tadi mungkin tepuk tangannya ada yang delay, masih nyangkut kali jaringannya, itu nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini, oke teman-teman, ini sebelum kita mulai, slide-nya udah muncul ya. Oke, suara saya juga udah terdengar jelas ya. Oke teman-teman, jadi di sini, oke, saya buka dulu deh kalau gitu. Oke teman-teman, selamat sore. Masih semangat sore juga, masih semangat juga kita sama-sama untuk mengikuti penyuluhan ini. Nah, di sini kita tadi udah diskusi bersama terkait COVID-19 dan juga kenapa COVID-19 ini masih terus meningkat di Indonesia. Kemudian tadi juga udah dibahas sedikit oleh Mbak Deborah mengenai apa sih penyebab dari COVID-19 ini. Salah satunya ialah dari penggunaan masker yang kurang tepat dan lain sebagainya. Nah, di sini kita membahas tentang bahaya apabila mengabaikan penggunaan masker dan cara meningkatkan self awareness self awareness dalam menggunakan masker di masa pandemi COVID-19. Nah, ini tadi juga udah diawali juga waktu kita diskusi tadi, Mbak Afrinindita itu sudah menyinggung nih kalau misalkan COVID-19 ini terus meningkat karena kurangnya ada kesadaran dalam diri sendiri. Nah, itu nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana sih caranya untuk meningkatkan self awareness itu. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, ada yang mau nyampein nggak atau pendapatnya? Apa sih bahaya kalau kita tuh nggak gunain masker? Ada nggak teman-teman yang mau utarain pendapatnya? Kalau nggak pakai masker, kita bisa terpapar dan bisa memaparkan kepada orang lain, Mbak, virus COVID-19. Oke, benar banget ini. Boleh Mbak Leve buat ke slide selanjutnya? Oke, terima kasih Mbak Dita udah menjawab. Nah, benar sekali teman-teman. Jadi salah satu bahaya tidak menggunakan masker itu mudah terpapar virus dan juga membawa virus ke tubuh. Nah, teman-teman bisa lihat ya ilustrasi gambar yang ada di slide. Itu ada 2 orang yang di mana-mana itu ada virus dan mereka tidak menggunakan masker. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan masker, otomatis kita tuh mudah untuk terpapar dengan virus. Seperti apa yang dijelaskan oleh Mbak Deborah tadi, kalau misalkan penyebaran virus COVID-19 itu bisa melalui udara di sekitar. Nah, kita kan nggak tahu nih udara di sekitar kita ini udaranya bersih, terbebas dari virus, atau malah udara di sekitar ini semuanya virus. Kita nggak tahu karena kita juga nggak bisa melihat virus itu bagaimana bentuknya yang sebenarnya, begitu kan teman-teman. Nah, kalau kita nggak menggunakan masker, nggak apa-apa Mbak Lavi masih di slide itu. Oke, terima kasih Mbak Lavi. Nah, kalau kita nggak menggunakan masker, otomatis kita langsung menghirup tuh udara yang di sekitar. Tapi kalau misalkan kita menggunakan masker, itu dapat meminimalisir terhirupnya udara yang tidak sehat tadi. Jadi dengan adanya masker itu kita dapat meminimalisir gitu untuk terpapar dari virus COVID-19 ini. Nah, kemudian dengan masker tuh kita juga bisa melindungi diri kita dari droplet orang lain juga bisa begitu. Nah, selanjutnya ini membawa virus ke tubuh. Nah, maksud membawa virus ke tubuh ini begini teman-teman. Kalau misalkan, sebelum itu kita kan udah tahu nih kalau penyebaran virus COVID-19 ini menyerangnya itu ke saluran pernapasan, terutama melalui hidung dan juga melalui mulut. Nah, kalau kita menggunakan masker, apabila kita selesai memegang sesuatu nih, kita misalkan megang pena, tapi kita nggak tahu ini pena ini bersih, higienis, atau terbebas virus, atau bahkan ini banyak bakteri. Nah, kita kadang nggak sadar nih teman-teman, tiba-tiba kita megang mulut, atau tiba-tiba kita kayak garuk-garuk hidung.
kan itu otomatis virus atau bakterinya langsung ke saluran pernapasan ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan masker, itu akan menghalang tangan kita yang kotor, ibarat kata, itu menyentuh daerah wajah ini, teman-teman. Jadi, memang kalau masker ini bukan salah satu hal yang bisa mencegah COVID-19, tapi setidaknya meminimalisir virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita lagi pegang apa nih, pegang laptop, kita nggak sadar nih mau garuk hidung, tapi kalau ada masker setidaknya itu udah bisa menghalangi kan dari tangan kita. Nah, jadi maksud dari membawa virus ke tubuh itu seperti itu, teman-teman. Boleh Mbak Lafe buat dilanjutin slide berikutnya. Nah, kemudian ini yang ketiga itu menyebarkan virus ke orang lain. Nah, jadi teman-teman, kita kan nggak tahu nih di dalam tubuh kita ini tuh ada virus atau kita sehat. Karena kita nggak tahu deh ke depannya kita bakal gimana, dan juga di dalam tubuh kita tuh terdapat apa gitu, kita nggak tahu gitu. Nah, kalau kita nggak gunain masker, otomatis kita tuh dapat menyebarkan partikel-partikel atau droplet ke orang lain, ke lawan bicara kita, misalkan begitu. Nah, itu kan sangat merugikan orang lain juga ya. Nah, itu dengan menggunakan masker, otomatis droplet-droplet itu akan terhalangi. Begitu. Jadi, kita menggunakan masker itu bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tapi kita bisa juga melindungi orang lain juga, gitu. Jadi, masker juga bisa menghalangi menyebarkan virus ke orang lain. Begitu, teman-teman. Boleh selanjutnya Mbak Lafe? Nah, sekarang muncul nih pertanyaan seperti kita ikut dari yang brainstorming tadi atau diskusi kita tadi. Oh, kita COVID ini meningkat karena nggak ada kesadaran nih. Terus dari Mbak Mita juga bilang karena masyarakat abai terhadap prokes. Nah, kenapa masyarakat abai terhadap prokes? Nah, ini juga masuk dengan pendapat dari Mbak Dita tadi, karena kurangnya kesadaran dalam diri sendiri dalam menggunakan masker tersebut. Terus gimana sih caranya buat ningkatin self awareness kita, buat ningkatin kesadaran dalam diri kita, begitu kan? Jadi kan intinya sebelum kita mengajak orang lain, tentu kita harus melihat ke diri sendiri dulu dong ya, gitu. Melihat kesadaran diri kita sendiri dulu. Nah, cara-caranya ada beberapa cara yang di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada meditasi, ada menyadari kondisi yang sedang berlangsung, berkaca dengan diri sendiri, kemudian lakukanlah evaluasi diri, kemudian mencari informasi tentang COVID-19. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu meditasi. Saat kita bermeditasi, itu pikiran kita terfokus nih, dan mempusatkan pikiran kita terhadap kondisi yang sedang terjadi. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan poin yang kedua, yaitu menyadari kondisi yang sedang berlangsung. Nah, jadi kita harus sadar dulu waktu kita lagi meditasi, atau bahkan kita tuh kayak merenung gitu, bukan merenung sih, kayak kita misalkan lagi duduk sendirian nih. Oh, sekarang keadaan Indonesia tuh ternyata makin memburuk ya, COVID-19 itu malah semakin meningkat begitu kan. Kenapa sih kayak gitu? Terus terlintas di pikiran kita, apa gara-gara nggak patuh dengan protokol kesehatan ya gitu, atau gara-gara kita nggak pakai masker keluar rumah, bahkan dianggap COVID ini nggak ada lagi gitu. Nah, dengan kita sadar keadaan yang terjadi di sekeliling kita itu, hal yang terjadi itu seperti apa, kita juga akan berkaca dengan diri sendiri. Tadi kan udah muncul tuh, apakah gara-gara ini ya, gara-gara itu ya, gara-gara itu ya. Akhirnya muncul dalam diri sendiri. Tapi sebelum melihat keluar, aku sebenarnya udah pakai masker dengan benar nggak ya selama ini? Terus kita tanya lagi sama diri sendiri kita, selama ini aku juga mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah nggak ya kalau keluar rumah begitu. Itu kan muncul tuh pertanyaan-pertanyaan kita untuk diri kita sendiri. Akhirnya dari pertanyaan itu kita masuk nih ke poin berikutnya, yaitu mengevaluasi diri secara objektif. Begitu teman-teman. Jadi dari pertanyaan itu muncul, kita mengevaluasi diri.
memang sih kita dalam mengevaluasi itu nggak mudah, karena kita selalu dalam diri kita tuh menganggap ya kita bener gitu kan, kita selalu menganggap aku udah kok. Namun di sisi lain kita juga perlu untuk mengevaluasi diri kita secara objektif. Jadi kita balik lagi nih di keseharian kita, aduh aku gunain masker udah bener nggak ya selama ini gitu, aduh aku matuhin protokol kesehatan nggak ya begitu. Kalau misalkan aku nggak matuhin protokol kesehatan, apa sih yang terjadi? Nah gitu, muncul pertanyaan lagi. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu mencari informasi tentang COVID. Nah, jadi kita tuh juga mencari informasi yang akurat ya teman-teman. Jadi jangan yang hoax dan lain sebagainya itu ya teman-teman. Jadi yang memang benar-benar akurat dan relevan dan memang dari sumber yang terpercaya begitu. Nah, jadi kalau kita udah memiliki pengetahuan yang cukup terkait COVID-19 ini, dengan mengetahui fakta-faktanya yang terjadi itu seperti apa dan cara pencegahannya itu seperti apa, maka kita itu akan muncul nih kesadaran untuk menggunakan masker. Misalkan kita tadi udah evaluasi dalam diri, muncullah pertanyaan yang seperti yang saya bilang tadi, oh ini kayaknya aku nih, yang kayaknya aku kurang deh gunain masker keluar rumah, kayaknya aku malah nggak pakai masker deh gitu kan. Akhirnya dari informasi yang kita dapat, oh iya aku tadi tuh baca kalau masker itu bisa mencegah penularan, oh berarti aku harus menggunakan masker gitu. Jadi kita timbul dalam kesadaran diri kita sendiri. Nah memang untuk kesadaran ini seperti yang saya jelaskan tadi memang susah ya teman-teman, nggak serta-merta kita langsung sadar harus pakai masker, harus protokol kesehatan dan lain sebagainya. Terkadang kita juga kadang kita lupa dan lain sebagainya. Namun setidaknya sedikit demi sedikit kita tingkatkan untuk self awareness kita gitu. Percaya self awareness kita seperti itu. Nah, jadi perlahan demi perlahan dengan kita selalu meningkatkan self awareness dengan menggunakan masker ini, otomatis hari-hari kita akan selalu menggunakan masker. Nah, dari hal kecil itulah akhirnya kita bisa membuat kebiasaan baru nih, yaitu selalu kita akhirnya patuh terhadap protokol kesehatan, terus kita juga menggunakan masker. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa meningkatkan bisa mengurangi peningkatan COVID-19 di sekitar kita. Dan juga perlu kita ingat lagi nih teman-teman dalam diri kita, oh kalau misalkan kalau aku selalu patuh protokol kesehatan, terutama menggunakan masker, berarti aku sudah menyelamatkan satu nyawa. Karena dua nyawa teman-teman. Karena dengan kita menggunakan masker, setidaknya kita meminimalisir dan menyelamatkan dua nyawa. Karena yang satu kita menyelamatkan diri kita sendiri dari terpapar virus COVID-19, dan yang satu lagi kita bisa menyelamatkan orang lain dari tersebarnya virus yang ada dalam diri kita. Kalau misalkan kita ada virusnya gitu, kita kan nggak tahu ya kita tuh ada virusnya atau enggak. Jadi kita bisa menyelamatkan dua nyawa tersebut. Begitu sih teman-teman. Nah mungkin memang untuk materi yang ini memang tidak terlalu banyak untuk dari segi materinya. Nah nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama ya teman-teman, agar mendapat apa sih jalan keluarnya atau gimana sih yang terbaiknya tuh apa yang harus dilakukan sekarang begitu. Mungkin itu saja untuk pemaparan materi di sesi ini. Saya kembalikan ke Mbak Ria dan kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rahma. Nah, jadi teman-teman, tadi Mbak Rahma udah ngasih materi tentang bahaya apabila mengabaikan penggunaan masker dan bagaimana cara meningkatkan self-awareness dalam menggunakan masker di masa pandemi COVID-19. Nah, ini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Boleh langsung open mic atau mungkin bisa langsung ditulis pertanyaannya di kolom chat juga boleh. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin lagi mikir, wah kemarin ini selama ini sebenarnya aku udah pakai masker dengan benar nggak sih? Sudah
udah sadar nggak sih kalau aku nggak pakai masker itu bahaya gitu? Atau lagi mikir ini kenapa? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Cindana Saraswati. Ini saya bacakan dulu ya. Bagi teman-teman yang mau nanya mungkin juga bisa langsung di chat atau nanti setelah dijawab bisa langsung open mic. Oke, jadi pertanyaannya Mbak Rahma, selain yang disebutkan tadi, cara self awareness, gimana cara kita menyadarkan orang yang tidak peduli terhadap COVID? Karena beberapa masih percaya bahwa pandemi COVID ini adalah konspirasi. Jadi mungkin bisa langsung dijawab Mbak Rahma. Oke, terima kasih buat Mbak Cindana ya untuk pertanyaannya. Terima kasih buat Mbak Ria juga udah memandu sesi tanya jawab. Jadi gini teman-teman, memang sih untuk sampai sekarang pun bahkan masih ada nih orang yang bilang kalau COVID-19 itu hanya konspirasi belaka gitu. Atau bahkan ada yang bilang juga kalau COVID-19 ini buatan dari manusia. Pokoknya buatan gitu. Ini sebenarnya tidak ada gitu. Nah, memang banyak banget berita-berita di luar sana yang menyebabkan seseorang tuh malah berpikir kalau ini tuh konspirasi. Terlepas itu kepercayaan masing-masing ya, ini konspirasi atau enggak. Namun, salah satu cara untuk menyadarkan orang, itu kita bisa sharing bersama, dan kita tuh kayak cerita pelan-pelan bahwa ini loh fakta yang terjadi begitu kan. Ini loh yang terjadi yang sebenarnya, rumah sakit keadaannya seperti ini begitu. Terus dari perawat-perawat juga, dari tenaga medis juga menceritakan hal yang seperti ini. Jadi bahkan pikiran orang yang malah tidak peduli terhadap COVID itu malah yang membuat penyebaran virus ini semakin meningkat karena mereka abaikan. Jadi salah satu caranya kita bisa tuh ajak sharing, namun sharingnya itu ya nggak saling ngotot-ngototan juga. Jadi perlahan begitu kita memberikan informasi-informasi yang akurat, fakta-faktanya juga akurat gitu. Bisa juga kita bertanya langsung kalau memang misalkan ada rekan ataupun ada keluarga yang berada di kesehatan, itu bisa kita tanya langsung bagaimana kondisi yang benar-benar terjadi yang di tentang COVID ini seperti apa sih sebenarnya begitu. Karena terkadang dari kita tuh sebenarnya nggak tahu apa yang benar-benar terjadi di apa ya, ibarat kata di rumah sakit lah. Kita tuh nggak tahu yang sebenarnya, tapi malah buat berita ke orang lain, itu nggak benar, itu kayaknya buatan aja deh, itu nggak benar, itu dibuat-buat begitu kan. Padahal tenaga medis tuh udah berjuang dari awal sampai sekarang, itu bahkan bertahun-tahun tuh untuk membantu kita semua dalam apa ya, dalam fenomena COVID-19 ini begitu. Nah, ini juga sebenarnya ini pertanyaan dari Mbak Cindana, ini juga ada sangkut pautnya dengan apa ya, dengan materi yang akan disampaikan sama Mas Diki nanti, yaitu tentang bagaimana sih mengajak orang-orang untuk sadar begitu, dan juga bagaimana sih peran kita sebagai pemuda untuk menyadarkan orang agar peduli terhadap protokol kesehatan maupun dengan COVID-19. Begitu Mbak Cindana, apakah bisa menjawab pertanyaannya atau bagaimana? Bisa Kak, makasih. Oke. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kayaknya nggak ada ya. Makasih buat Mbak Rahma, tadi materinya sangat menarik ya, ngasih insight ke kita tentang self awareness dalam menggunakan masker. Terus makasih juga buat Mbak Cindana atas pertanyaannya. Dan kemudian ini seperti yang Mbak Rahma bilang tadi, ini masih menyangkut materi kita selanjutnya itu tentang bagaimana sih mengajak masyarakat ya, masih menyangkut soal pandemi tentunya, virus corona juga. Jadi materi sesi keempat kita ini akan dibawakan oleh Iwa Atmaja, dan Mas Diki ini merupakan mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan kepada Mas Diki, saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ria atas waktu dan tempat yang
diberikan kepada saya. Mungkin boleh ditampilin terlebih dahulu PowerPoint-nya, Mbak Lave. Oke, sambil menunggu akan saya jelaskan terlebih dahulu ya tentang materi yang akan saya sampaikan habis ini. Ya, di Indonesia saat ini sudah banyak daerah yang menerapkan new normal ya selama ini dalam upaya menangani aspek sosial ekonomi yang terdampak adanya penyebaran pandemi. Ya itu kan waktu beberapa bulan yang lalu ada berita bahwa di beberapa daerah menerapkan new normal, namun dengan melihat kondisi Indonesia yang sekarang atau saat ini juga sangat bisa dikatakan mengenaskan karena peningkatannya begitu tajam ya. Oke, dalam upaya mencegah penyebarluasan virus semakin luas, ya pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mengenakan masker, baik masker medis maupun non medis, bahkan masker kain seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Dibora. Lalu masker kain pun juga cukup menjanjikan ya untuk menjaga kita dari penyebaran virus tersebut. Ya, dan selanjutnya adalah kesadaran dalam penggunaan masker perlu diterapkan pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan kesadaran tersebut harus kita terapkan pada masyarakat dengan melibatkan orang di sekitar untuk diajak menggunakan masker. Oke. Baik, sebelumnya juga perkenalkan dulu saya Iwayan Diki Atmaja, bisa dipanggil Diki, dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Mungkin boleh di next slide, Mbak. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada sesi ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah gambaran tentang penggunaan masker di masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua ada ajakan untuk peduli orang di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah upaya yang dapat dilakukan generasi muda pada elemen masyarakat untuk mengajak orang-orang di sekitar tetap menggunakan masker. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sesi ini adalah inti jawaban dari beberapa sesi yang sudah dibawakan oleh teman-teman tadi, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa setelah kita dapat self awareness atau kita sadar tentang penggunaan masker, maka kita dapat menyebarluaskan hal positif tersebut kepada orang-orang yang di sekitar kita. Oke, boleh di next slide, Pak. Oke, materi yang pertama adalah gambaran tentang penggunaan masker di masyarakat. Di situ saya sebutkan ada 4 poin ya, bisa dibaca sendiri di slide. Oke, yang pertama adalah kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan virus di sekeliling kita membuat setiap orang selalu waspada. Sehingga ada kebiasaan baru yang harus kita terapkan dalam keseharian kita, terutama terhadap aktivitas yang kita lakukan dengan cara selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker yang terutama ya. Bagi orang dewasa menggunakan masker tidak sulit dilakukan ya, karena tinggal seperti yang dicontohkan Mbak Dibora tadi, apalagi setelah memahami resiko yang didapat jika tidak memakai masker. Namun bisa kita lihat kalau faktanya di lapangan itu masih banyak banget orang yang belum sadar terhadap penggunaan masker. Sebagai contoh yaitu kayak saya pernah berada di salah satu kafe di Jogja yang kebanyakan adalah anak muda dan mahasiswa. Itu di tempat nongkrong sama sekali tidak ada yang menggunakan masker waktu ngobrol. Apalagi ada juga dari pelayan juga, terus dari kasir juga tidak memakai masker. Jadi bisa dikatakan bahwa sangat-sangat tidak peduli terhadap penggunaan masker untuk pencegahan virus corona. Padahal di Jogja kita tahu sendiri bahwa peningkatan COVID itu juga sangat melonjak tinggi ya. Oke,
Lalu yang kedua adalah aturan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi pemerintah menanggapi hal ini tentang pandemi ini juga memberikan kebijakan kepada kita untuk selalu taat dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dengan seperti 3M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, seperti itu. Untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mengurangi penularan virus COVID-19 karena dampaknya itu juga sangat universal, bisa berdampak kepada sosial, ekonomi, terlebih kayak tatanan mahasiswa juga, kita jadi kuliah online, ya, yang mungkin untuk praktikum juga kita ada keterbatasan karena dilakukan dengan cara online, jadi belum bisa tatap muka secara langsung. Lalu yang ketiga adalah proses penularan virus COVID-19. Ya, dari proses penularan COVID-19 itu dari sumber yang pernah saya baca itu menyebutkan bahwa proses penularan COVID-19 itu berasal dari droplet atau percikan ludah dari pasien COVID-19 terhadap orang baru atau yang bukan merupakan pasien, sehingga penularan itu sangat mudah. Jadi sehingga kenapa pemerintah menyarankan menggunakan masker itu dikarenakan untuk mengurangi droplet ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, karena kita juga nggak tahu siapa yang mengidap pasien COVID-19. Nah, untuk berjaga-jaga maka dilakukanlah disuruh menggunakan masker. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa COVID-19 juga bisa meluas di udara, itu mungkin yang dimaksud adalah ketika kita di tempat umum, kebanyakan orang tidak menggunakan masker, apalagi jika ada orang yang bersin, belalai, atau bisa orang tersebut adalah pasien COVID, kan itu juga bisa menyebarkan virus lewat udara. Dengan bersin itu juga ada dropletnya juga. Nah, lalu yang keempat intinya ya ini, kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan seperti halnya yang sudah ada di masyarakat, karena memang semakin kesini itu masyarakat memang sudah abai dengan penggunaan masker. Ya, ada beberapa yang tetap menggunakan masker, namun sebagian besar itu mereka lebih dari berita-berita gitu, kadang juga ada berita hoax itu, jadi mereka kayak mikirnya aduh emang corona ini cuma buatan manusia gitu. Nah, padahal kalau dilihat dari faktanya juga rumah sakit juga penuh gitu. Itu juga kan kalau apalagi dipenuhi oleh pasien COVID. Nah, kemarin juga saya pernah baca di Twitter itu ada satu pasien COVID di daerah Jogja itu sampai kesulitan untuk mencari ruang inap, sehingga petugas medis itu mengupayakan sekeras mungkin untuk memasukkan pasien ke ruang inap, itu sangat sulit. Jadi mohon teman-teman juga disarankan kalau misalnya berkerumun atau keluar rumah itu memakai masker seperti itu. Oke, lanjut di next slide, Mbak. Oke, di slide selanjutnya yaitu tentang ajakan untuk peduli orang di sekitar kita. Kampanye gerakan menggunakan masker tidak bisa dilakukan sendirian, sehingga dibutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Mungkin sangat sulit ya kita untuk mengkampanyekan bagaimana sih biar masyarakat ini sadar tentang penggunaan masker dan baik dan benar. Nah, mungkin dari diri sendiri kita, kalau sudah bisa memahami, pasti kita juga akan sadar bahwa penggunaan masker itu sangat penting, dan pasti ada juga rasa timbul kita untuk membantu orang di sekitar kita agar tidak tertular oleh virus COVID-19 ini. Nah, untuk cara gampangnya gimana? Itu kita bisa dengan melakukan merangkul orang-orang di sekitar kita agar gimana ya, biar kita itu sama-sama bergerak sebagai contoh agar bisa memberikan contoh kepada mereka bahwa penggunaan masker itu baik. Kita harus ikut serta dalam aturan yang telah diterapkan oleh
pemerintah demi kebaikan orang lain, terlebih diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk menjaga orang lain. Nah, itu bagaimana caranya? Oke, boleh di next slide, Mbak. Oke, di sini ada 4 poin ya yang saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah menggunakan masker yang baik dan benar. Dimulai dari hal tersebut, tadi juga sudah dicontohkan oleh Mbak Deborah ya di sesi awal tadi tentang pemilihan masker yang baik dan benar dan bagaimana cara memasang masker, lalu melepas masker dengan baik. Oke, lalu yang selanjutnya adalah mengingatkan orang lain untuk tetap menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, terutama di tempat umum. Nah, ini bisa kita terapkan terhadap diri kita sendiri dan yang paling penting adalah orang terdekat kita terlebih dahulu seperti kayaknya orang tua, adik, kakak seperti itu. Semisal mau pamit keluar rumah, jika tidak menggunakan masker, bisa kita ingatkan terlebih dahulu, Kak, Pak, Bu, dipakai ya maskernya supaya biar nanti kalau pulang tidak membawa virus ke rumah. Yang ditakutkan adalah itu untuk mengantisipasi penularan. Lalu yang ketiga adalah membuat gerakan sederhana seperti membagikan masker. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara membagikan masker dengan orang-orang dekat kita seperti teman dekat gitu ya. Kalau minta masker dikasih aja atau lebih banyak kita mengasih masker kepada dia supaya dia juga menggunakan masker. Lalu hal ini juga kita lakukan dengan cara gotong royong kayak misalnya pengumpulan dana nih yang peduli terhadap penggunaan masker di masyarakat. Nah, dananya ini kita belikan masker dan bisa kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, atau biasanya itu kan pada bisa bagi-bagi di lampu merah saat motor juga berhenti, kita bisa membagikan di sana, atau jika kita melihat kerumunan dan kebanyakan orang tidak menggunakan masker, bisa kita bagikan di sana atau terlebih di pasar gitu. Lalu yang keempat adalah mengajak teman-teman atau orang terdekat supaya memiliki kesadaran dalam pentingnya menggunakan masker di masa pandemi. Nah, ini hal yang sangat penting supaya kebaikan kita itu juga bisa dilaksanakan oleh orang lain sehingga kita dapat pahala, orang lain juga dapat pahala, dan kita juga sama-sama untung karena ketika kita sama-sama menggunakan masker, ketika kita ngobrol, ketika kita kumpul atau acara gitu juga nyaman. Oke, dari pengalaman yang pernah saya lakukan itu kayak misalnya saya membuat acara itu sangat ketat banget aturan dari polsek setempat sehingga apabila kita tidak menggunakan masker itu sangat riskan untuk dibubarkan karena polisi itu nggak kontrol tiap jam gitu. Nanti tiba-tiba dia datang lihat bagaimana gimana sih gambaran penggunaan masker di sini, apakah memang menggunakan masker atau cuma diisinya saja gitu. Nah, dan ada juga contoh yang di tempat dekat saya yang sudah ada acara dibubarkan karena yang datang itu tidak menggunakan masker karena itu sangat riskan banget tentang penularan COVID. Mungkin boleh di next slide, Pak. Oke, supaya ajakan menggunakan masker dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan adanya tokoh panutan sebagai agen perubahan yang berada di sekeliling masyarakat yang turut mengajak untuk menggunakan masker agar didengar dan diikuti oleh masyarakat. Nah, yang dimaksud sebagai tokoh panutan ini adalah bisa kita katakan sebagai tokoh di suatu daerah atau tokoh masyarakat di sekitar kita. Ya, karena kita sendiri sudah sadar ya, kembali lagi, kita sudah sadar tentang penggunaan masker. Nah, kita ingin mengajak masyarakat di sekitar kita untuk lebih peduli lagi untuk menggunakan masker. Mungkin kita kesulitan ya, jika mau ngajak satu-satu, kita bisa berkompromi dengan tokoh masyarakat di tempat tinggal kita untuk diajak. Misalnya, Pak,
ini saya punya ide untuk menggalakkan penggunaan masker di wilayah kita, mengingat kondisi Indonesia sekarang, terutama di wilayah kita ini sudah banyak peningkatan COVID-nya, sehingga biar masyarakat ini tidak takut terhadap COVID, mari bersama-sama kita ajak untuk menggunakan masker dengan cara pendekatan yang baik. Lalu selanjutnya adalah kampanye harus dapat dilakukan oleh unsur pentahelik atau 5 unsur yang isinya adalah pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media massa. Hal ini sangat penting guna menunjukkan kontribusi semua pihak. Jadi sehingga kalau semua pihak ini dapat berjalan dengan baik atau berkontribusi dengan baik, menunjukkan konsistensi kebaikannya dalam menggunakan masker, itu juga pasti juga akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena kita juga mencontohkan dengan cara yang baik, maka masyarakat juga dapat menerimanya. Karena terkadang pemberitaan itu dilakukan dengan cara spontan atau dengan menakut-nakuti, jadi sehingga masyarakat malah menjadi takut dan abai terhadap penggunaan masker. Kayak malah, ini ngapain sih kok aku disuruh-suruh pakai masker, ini kan halku gitu. Mungkin itu nanti di next slide kita bisa kita bahas bagaimana cara menghadapinya. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah upaya yang dapat dilakukan generasi muda pada elemen masyarakat. Tentunya kita ini adalah generasi muda. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, sehingga masa depan bangsa Indonesia ini ada di tangan kita. Sebagai generasi muda yang selalu tanggap dalam permasalahan yang kita hadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker. Hal yang dapat dilakukan pada lapisan masyarakat baik di desa maupun di perkotaan adalah dengan mengajak para pakar dari setiap daerah untuk menyusun materi atau konten mengenai protokol kesehatan sesuai dengan bahasa lokal. Nah, yang dimaksud di sini adalah kembali lagi ke tokoh daerah tersebut. Kita kan juga berasal dari daerah yang berbeda-beda. Indonesia juga banyak memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan tokoh masyarakat di daerah kita dengan menggalakkan penggunaan masker sesuai budaya lokal kita masing-masing. Karena kekuatan budaya Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap perubahan yang ada di sini. Sehingga kita generasi muda harus bisa yang pertama adalah melestarikan, dan kita juga bisa memanfaatkannya untuk hal kebaikan bersama orang-orang tokoh masyarakat di sekitar kita, karena mereka dipandang adalah orang yang dianut, sehingga jika tokoh masyarakat ini bisa memberikan contoh yang baik, pasti juga masyarakatnya juga akan menirunya, seperti itu. Oke, boleh di next slide, Mbak. Nah, kita bisa dari mana saja sih memulainya? Di sini kita bisa memulai mengajak kesadaran masyarakat menggunakan masker itu bisa dimulai dari keluarga, seperti yang sudah saya bilang tadi, kayak ayah, ibu, kakak, atau adik jika ingin bepergian, kita ingatkan untuk menggunakan masker, bahwa masker itu adalah sangat penting. Terkadang kita juga tidak tahu ya orang di luar itu positif corona atau enggak, karena sekarang juga banyak orang tanpa gejala itu berkeliaran, dan mungkin mereka itu adalah orang-orang yang ngeyel tidak mau menggunakan masker, sehingga bisa saja kalau kita keluar itu tidak menggunakan masker atau keluarga kita, nanti pulang kita malah menyebarluaskan virus corona di rumah kita juga kan, itu malah menambah semakin tinggi angka corona di Indonesia. Oke, yang selanjutnya adalah di organisasi. Mungkin dari teman-teman juga mengikuti beberapa organisasi ya, sesuai mungkin dari bakat atau kesukaannya atau organisasi semacam peduli lingkungan seperti itu. Nah, dari sini kan biasanya ada rapat atau pertemuan gitu tentang organisasi ini. Nah, kita juga bisa menggalakkan kesadaran penggunaan masker pada organisasi yang kita ikuti tersebut. Mungkin dengan cara menggandeng ketuanya, kita bisa mengajak melakukan program tentang lebih menyadarkan terhadap anggota organisasi untuk menggunakan masker. Selanjutnya ada komunitas.
Nah, yang dimaksud komunitas ini adalah seperti halnya komunitas tempat tinggal kita atau semacam komunitas pecinta motor atau komunitas pecinta alam. Nah, kita juga bisa melakukan hal di sana karena kebanyakan ya di suatu komunitas itu lebih suka untuk melakukan hal-hal baik, misal berbagi dengan orang seperti itu. Nah, dari situ kita bisa manfaatkan untuk lebih lagi menyadarkan tentang penggunaan masker terhadap kelompok komunitas kita yang nantinya juga akan mereka sebarkan terhadap orang-orang di sekitarnya yang mereka sayangi. Seperti itu. Oke, boleh di next slide, Pak. Nah, ini ya slide yang tadi saya omongkan atau yang tadi Mbak Rahma juga bilang terhadap jawaban pertanyaan Mbak Cindana tadi, bagaimana sih cara menghadapi orang yang menolak diajak menggunakan masker? Oke, poin yang pertama adalah menggunakan pengertian dan empati. Jadi, untuk membuat orang lain setuju dalam menggunakan masker itu, menggunakan cara edukasi yang baik. Nah, cara edukasi yang baik adalah ini, kita sendiri harus bisa mencontohkan, dalam artian kita sudah paham bahwa penggunaan masker itu sangat penting. Sehingga kalau kita ditanya orang, kenapa sih kamu kok pakai masker gitu? Nah, kita juga bisa jawab, memang masker itu memang penting. Kalau kita nggak bisa, kalau kita mengabaikan masker, kita bisa tertular COVID-19. Gitu. Lalu edukasi yang dilakukan, sebentar Mbak, masih di slide ini. Edukasi yang dilakukan bisa dengan pendekatan mengubah sikap melalui pengertian dan empati. Karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa panduan kesehatan adalah ancaman, bukan ajakan, karena penyampaiannya yang kurang tepat. Sehingga kita sebagai generasi muda, terutama kita adalah mahasiswa ya, kita bisa melakukan pendekatan terhadap orang-orang di sekitar kita dengan cara yang baik, dengan pendekatan empati. Sehingga ajakan kita ini tidak menyinggung perasaan mereka. Mereka juga nyaman dengan pendapat kita dan bisa saja mereka akan sadar bahwa penggunaan masker ini sangat penting. Lalu yang poin 2 adalah meyakinkan orang-orang yang skeptis. Nah ini seperti pertanyaan yang Mbak Cindana tadi ya. Nah, orang-orang skeptis ini biasanya orang-orang yang ngeyel, dikandani, atau orang-orang ngeyel untuk diberitahu. Supaya ajakan yang dilakukan tidak dianggap sebagai ancaman, yaitu menggunakan cara komunikasi yang baik. Nah, perlu kita ketahui bahwa komunikasi yang baik adalah kita dapat mengenal orang tersebut secara baik, sehingga kita bisa melakukan tarik ulur, supaya orang tersebut mau mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan terhadap dia. Nah, jika orang tersebut udah kedengarannya, dia udah mau mendengarkan apa yang kita inginkan, barulah di situ kita bisa melakukan pembicaraan tentang masker itu sangat penting gitu. Karena orang yang kebebasannya terancam cenderung mengikuti aturan apabila mereka merasa menjadi bagian dari solusi. Solusinya itu kita dapat ikut serta pemerintah dalam mengurangi angka penularan COVID-19. Mungkin bisa dilakukan dengan cara memberikan pilihan. Pilihannya yaitu kita memberikan 2 perbandingan contoh, itu si A itu tidak menggunakan masker dan dia tidak percaya COVID. Tapi beberapa bulan kemudian nyatanya dia juga kena COVID. Jadi sehingga dia sampai sekarang menggunakan masker. Nah, itu lihat tolong si B. Si B itu dari dulu percaya bahwa COVID itu ada dan selalu menjaga kebersihan dengan 3M, sehingga B sampai sekarang pun juga tidak terkena COVID. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah manfaat itu bukan ancaman. Dalam masyarakat terdapat orang yang percaya dan tidak percaya dengan keberadaan COVID, yaitu dengan cara memberikan pemahaman mengenai manfaat-manfaat penggunaan masker akan jauh lebih baik daripada memberikan ancaman-ancaman seperti itu. Lalu yang keempat adalah suara-suara yang dipercaya. Suara-suara yang dipercaya ini adalah seperti kita mengajak orang-orang penting yang ada di sekitar kita, sehingga kebanyakan kan orang itu meniru apa yang dilakukan oleh influencer atau orang-orang terkenal di Instagram seperti itu mungkin, atau artis-artis. Mereka akan meniru apa yang
dia lakukan, atau mungkin bisa dikatakan identifikasi ya kalau tidak salah. Nah itu, sehingga apabila orang-orang yang dipercaya ini menggunakan masker dan dia mengkampanyekan masker dengan cara yang baik, saya yakin bahwa masyarakat atau pengikutnya atau fansnya itu juga bisa akan menyesuaikan diri, wah dia pakai masker gitu, aku juga mau pakai masker seperti itu. Ya, lalu saya ingin menyampaikan pesan bahwa upaya yang dilakukan sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri dan menolong orang lain agar terhindar dari penularan COVID-19. Karena musuh yang tidak tampak oleh mata ini masih mengancam kehidupan kita sampai saat ini. Lalu untuk itu mari kita bersama-sama kembali menggugah kesadaran diri kita untuk memakai masker sebagai salah satu perisai utama bertahan dari serangan COVID-19, karena hal tersebut adalah hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegah masker dan penggunaannya pun juga gampang. Mari berbagi motivasi dan semangat bahwa langkah sederhana ini, yaitu memakai masker, sangat berarti dalam upaya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Mari kita membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Ria. Oke, terima kasih Mas Diki atas materinya. Gimana teman-teman kalau ada pertanyaan? Ya, silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom komentar atau langsung open mic. Ya, bagaimana teman-teman? Kalau malu buat ngomong langsung, kalau malu buat open mic, mungkin bisa diketik di kolom chat Google Meet. Ya, silakan, mungkin ada materi yang belum dipahami atau ingin ditanyakan gimana, monggo silakan. Tidak ada yang mau bertanya ya teman-teman, sudah jelas gitu ya, udah masuk gimana nih cara mengajak orang lain tadi buat menggunakan masker selama pandemi. Ya, baik, makasih Mbak. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Diki atas materi yang sudah disampaikan. Dan teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan ya penjelasan materi dari teman-teman pemateri kita. Nah, kalau boleh saya simpulkan sedikit, tadi di awal kita sudah berdiskusi tentang pandemi COVID, kenapa masih ada sampai sekarang, kenapa belum berakhir. Nah, kemudian tadi kita juga sudah membahas tentang fungsi masker, terutama di masa ini masker berfungsi untuk melindungi diri kita dan orang lain ya teman-teman. Dan selain fungsi masker, tadi kita juga membahas tentang jenis masker, di mana tadi Mbak Deborah mengatakan bahwa jenis masker ada bermacam-macam. Mbak Deborah juga mengatakan bahwa masing-masing jenis tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Dan Mbak Deborah tadi juga sudah menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, kemudian apabila tidak menggunakan masker, maka itu akan memberikan dampak yang negatif ya teman-teman, atau dapat memberikan bahaya gitu bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, di mana kita dapat membawa virus corona ini ke dalam diri kita sendiri, dan kita juga dapat menyebarkannya kepada orang lain. Nah, sehingga penting untuk meningkatkan self
awareness dalam menggunakan masker, dan tadi sempat dibahas sama Mbak Rahma cara untuk meningkatkan self awareness dalam menggunakan masker ini, salah satunya itu dengan melakukan meditasi dan mencari berita-berita terkait COVID-19 dan jangan sampai termakan hoax ya teman-teman. Dan kemudian berkaitan dengan kampanye gerakan menggunakan masker itu tidak bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, melainkan harus bersama-sama bersama orang lain, dan di mana untuk mengajak orang lain di sekitar kita untuk menggunakan masker ini dapat dimulai dari diri kita sendiri, dan kemudian baru kita merangkul atau mengajak orang-orang di sekitar kita. Dan dalam merangkul orang lain kita juga bisa meminta kita juga bisa berkompromi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Oke, kira-kira begitu kesimpulan kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama nih teman-teman. Nah, dan sesi foto bersama ini akan dipandu oleh operator kita, yaitu Mbak Aryani Putri. Kepada Mbak Aryani saya persilakan, dan mungkin untuk teman-teman semua bisa open kameranya masing-masing biar kita foto buat kenang-kenangan. Tolong open kamera ya teman-teman. Udah semua ya? Kok di aku cuma Diki doang ya? Atau sinyalku? Gimana Mbak Putri? Dengar nggak suaraku? Ya, kedengaran Mbak. Di sini cuma ada Diki doang yang open kamera. Atau sinyalku ya? Oke. Oh ya, oke mungkin. Mungkin bisa aku hitung aja kali ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu screenshot. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oh, sekali lagi enggak? Atau udah cukup? Oke, udah ya teman-teman. Oke, makasih. Oke, sebentar. Oke, nah kemudian nanti saya minta kepada teman-teman untuk mengisi presensi, post-test, dan evaluasi penyuluhan. Nah, untuk ini akan diakses melalui Google Form, dan link akan dibagikan melalui kolom chat Google Meet ya teman-teman. Dan untuk waktu pengisian, teman-teman dapat mengisinya hingga pukul 16.30 WIB. Dan teman-teman juga dapat mengisinya sesuai apa yang teman-teman ketahui, dan gimana menurut teman, dan untuk evaluasinya itu terserah teman-teman gimana teman-teman menilai kami. Oke, itu linknya udah ada ya teman-teman di kolom chat Google Meet. Sekali lagi itu akan ditunggu hingga pukul 16.30 WIB. Sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih kepada pemateri kita. Tadi ada Mbak Deborah, Mbak Rahma, Mas Diki, dan kemudian juga tadi ada pembantu ice breaking kita, ada Mbak Penia, dan operator kita dan Mbak Aryani Putri. Dan terima kasih juga, ini kayak special thanks kepada teman-teman peserta penyuluhan yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan pada hari ini. Nah, baik teman-teman, kegiatan kita sudah berakhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak. Terima kasih ya. Oh ya, Terima kasih. Stay safe juga ya semuanya. Iya.
Terima kasih teman-teman. Thank you guys. Oh ya bentar, ini